Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel Lina Ileana. Nah, di sesi sharing is caring hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan alumni angkatan 12 dan sekarang sedang menempuh studi di Ilmu Gizi Poltekkes 2 Jakarta. Wah, ini lain dari biasanya ya. Biasanya kita universitas nih ya, tapi kita pengen denger sharing is caring bersama dengan mahasiswa Poltekkes, khususnya Poltekkes 2 Jakarta. Langsung aja kita untuk sesi sharing is caring hari. Nah, kita udah langsung aja di sini sudah hadir bersama kita sharing is caring di sesi kali ini bersama dengan di sini ada Kak Thalita Zafira angkatan 12. Kita langsung aja mungkin Kak Thalita perkenalkan diri dan say hi untuk adik-adiknya. Halo, nama aku Thalita Zafira dari angkatan 12. Dulunya kelas 12 IPA 2. Oke, nah sekarang lagi studi di Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Nah, oke langsung aja ya, sekedar informasi bahwa di Poltekkes 2 Jakarta itu selain ada Ilmu Gizi, ada apa aja Kak? Ada jurusan kesehatan lingkungan, banyak juga anak 14 yang masuk situ. Iya. Terus teknik gigi, teknik radiodiagnostik, elektromedik, terus juga ada analisa farmasi dan makanan, farmasi, sama satu lagi Teknologi radiologi pencitraan. iya. Oke, jadi banyak ya di Poltekkes jurusannya. Kalau misal memang concern ke kesehatan ya lebih rekomen ya. Iya. Oke, langsung aja mungkin kita tanya-tanya nih sama Kak Thalita, bisa sampai sekarang ngambil gizi di Poltekkes 2 Jakarta. Prosesnya seperti apa sih? Ibaratnya yang udah-udah nih sharing is caring, sesi-sesi sebelumnya adalah kebanyakan mereka nyoba berapa kali, nyoba di mana dulu jalurnya, atau Bu gagal dulu Bu berapa kali Iya. gitu kan, terus baru dapat ke yang kesekian kalinya. Nah, kalau Kak Thalita gimana nih ceritanya? Kalau aku gagal 5 kali. Gagal 5 kali. 5-5-nya itu jalur rapot. Oke. 5 jalur rapot dan aku masuk berhasil jalur tes. Jadi di Poltekkes Jakarta 2 ini jalur Jalur tes. ujian tes. Sebelumnya nyoba jalur rapot di Poltekkes Jakarta 2 juga, di jurusan gizi juga yang Oke. sekarang aku kuliah, tapi nggak dapet. Lalu selain itu Selain itu, aku coba juga pernah di Poltekkes Bandung, Poltekkes itu Bandung. jalur rapot juga, gizi juga. Itu nggak keterima juga. Pokoknya aku dari awal semua yang aku cobain itu tuh berkaitan sama gizi, kecuali dua, kecuali di PSSD Undip itu aku nggak coba berkaitan gizi. pilihnya apa tuh waktu itu? Waktu itu ini kelistrikan gitu, elektro. Oh, elektro. Oke. Terus sama satu lagi itu di PNJ itu aku nggak pilih kesehatan, waktu itu keuangan, manajemen keuangan. Oke, jadi itu dua itu aja ya. Iya. Pilihan yang nggak sesuai dengan gizi ya. Iya. Nggak pilih gizi, tapi selebihnya di Poltekkes Jakarta 2 jalur rapot pun gizi, pilihnya Poltekkes Bandung ya. Iya. Juga gizi gitu. Nah, 5 kali ditolak, finally 5-5-nya jalur rapot, akhirnya rapotnya nggak terrealisasi, akhirnya dapat ujian tulis. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Kak Thalita untuk tetap berprestasi di studi yang sekarang diampu gitu. Nah, langsung aja mungkin gini, banyak yang pengen banget ngambil gizi, tapi sebenarnya mereka kadang masih kada bimbang atau bingung. Sebenarnya tuh gizi tuh belajarnya apa cuma makanan aja? Kalau di dalam makanan, kandungan makanannya ada gizi ini, terdapat gizi ini dan sebagainya, atau ada yang lain mungkin? Sebenarnya gizi itu emang spesifik ke makanan, tapi Oke. makanan yang mempengaruhi kesehatan pastinya. Jadi tuh di gizi kita nggak cuma belajar yang tentang makanan, isinya vitamin, protein, karbohidrat tuh enggak. Jadi kita juga dapat mata kuliah patologi, terus ada anatomi fisiologi, pokoknya ilmu-ilmu mengenai yang ada di dalam tubuh kita, metabolisme itu kita dapat. Gimana sih caranya protein itu bisa menjadi tenaga di tubuh kita, bisa diolah di tubuh kita gitu. Jadi kalau nggak cuma sekedar makanan ya? iya, nggak sekedar makanan, dan pastinya cocok banget buat yang suka biologi sama kimia, karena ini kencang banget biologi sama kimia. Jadi nggak cuma biologi doang Nggak ya? cuma biologi doang, karena banyak metabolisme.
Oke. Jadi biologi sama kimianya perlu juga dari sekarang ditingkatin nilainya ya kalau misal memang mau gizi gitu. Benar banget. Nah nggak cuma belajarnya juga nggak cuma kandungan makanan aja gitu, tapi ternyata anatomi juga belajar salah satunya. Nah kemudian biasanya ada nggak sih persyaratan tertentu kalau kesehatan itu kan misalnya harus tinggi badan atau harus sehat jasmani rohani gitu, rohani udah pasti ya. Apa namanya, ada nggak ketentuan untuk fisik gitu atau ketentuan kesehatan? Ya, kalau di Poltekkes Jakarta sendiri tempat aku kuliah itu cuma buta warna aja, tapi buta warna parsial masih diperbolehkan, buta warna total nggak diperbolehkan. Selebihnya itu bisa. Tapi tetap ada cek kesehatan. Cek kesehatannya biasanya apa tuh? Cek kesehatan itu biasanya gigi dan mulut itu di Poltek. Kalau waktu tahun aku di Poltekkes saya langsung sama dokter-dokter yang di Poltekkes. Tapi kalau tahun ini karena corona kemarin itu dia sendiri harus ke rumah sakit umum daerah. Harus ke rumah sakit umum daerah. Terus itu biasanya gigi dan mulut, mata, sama kesehatan, surat keterangan sehat itu sih. Jadi general. Oke, nah tadi ngebahas tentang cek kesehatan ya. Jadi FYI buat kalian juga perlu tahu bahwa untuk masuk Poltekkes Jakarta mau 1, 2, 3 itu ada tes kesehatannya. Mungkin kita bisa ceritain experience-nya pada saat sebelum dinyatakan lolos gitu kan, pasti ngikutin ujian dulu, terus ngapain lagi sih gitu. Awalnya gimana daftarnya? Jadi pertama awalnya itu daftar mau ujian tulis, terus ujian tulisnya itu biasa kalau di daftar online, habis itu nanti dapat kartu, cetak kartu, baru datang ke Poltekkes langsung. Pada saat itu masih paper tahun aku, itu masih paper. Yang diujiin itu bahasa Inggris, matematika, IPA, pokoknya IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus habis itu udah tes, pengumuman itu kalau nggak salah 1 minggu setelah kita tes dapat pengumuman. Dulu juga pengumumannya itu masih yang nyari gitu, nyari nama, terus nama sekolah gitu. Iya gitu, nama sama asal sekolah. Abis itu udah dapet disuruh ngasih administrasi kalau misalnya melengkapi administrasi kalau kita keterima tes. Melengkapi administrasi, terus baru ada jadwal uji kesehatan di situ. Biasanya itu jaraknya 1-2 minggu, tapi aku waktu itu kepotong lebaran, jadi lumayan jauh jaraknya. Terus aku kepotong lebaran, aku uji kesehatan. Di situ lagi nggak enak badan juga karena habis lebaran, habis pulang kampung kayak panas gitu. Tapi alhamdulillahnya keterima. Di situ uji kesehatan yang pertama itu tinggi badan. Tapi kalau di gizi sendiri nggak ada minimal tinggi badan, berat badan. Terus habis itu baru cek kesehatan biasa, telinga, mata, gigi dan mulut kayak gitu. Oke, jadi rondonya seperti itu ya kurang lebih Kak ya. Nah mungkin tadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya, tapi kan kalau kata Lita tuh sempet ngikut jalur rapotnya. Nah ternyata gagal di jalur rapot, tapi masih coba jalur tulis yang dengan konsistensi yang sama ya, maksudnya konsisten tetap ngambil gizi gitu. Dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Nah kalau kata Lita sendiri nih, ngambil ilmu gizi ini nanti ke depannya mau jadi apa sih bayangannya gitu ya? Kalau misalkan dari aku sendiri, yang aku bayangin waktu masih SMA, itu tuh aku bayangin aku bakal jadi konsultan gizi, konseling gizi yang ngasih gizi kayak gitu. Itu ternyata bener bisa jadi kayak gitu, bisa buka praktek gizi sendiri. Cuman itu ada sekolah profesinya lagi untuk kita bisa buka praktek bahwa kita sebagai nutritionist, sebagai ahli gizi. Kalau misalkan kita lulus dari sini, dari D4 atau dari S1, itu biasanya kerja di instalasi gizi rumah sakit. Selain itu juga kita bisa banyak banget industri makanan yang butuh tenaga gizi. Contohnya itu kayak Indofood, itu butuh. Terus selain itu juga beberapa perusahaan farmasi kayak Kalbe Farma itu juga butuh tenaga gizi gitu. Jadi sebenarnya gizi itu luas. Asal kita juga mau mengeksplor gitu, nggak cuman terpaku sama gizi itu cuma tentang makanan dan orang sakit, itu nggak seperti itu konsepnya gitu. Jadi apa ya, konsepnya sebenarnya lebih luas ya daripada yang sebelumnya dibayangkan. Iya benar. Dan mungkin ada nggak sih kesulitannya selama ini kan udah semester 3 udah ngelewatin ya, udah mau semester 4 nih di tahun ini gitu kan. Nah kesulitannya apa, kendalanya apa sih
sebagai mahasiswa gizi gitu? Kendalanya sebenarnya jujur aja nggak sama realita. Oh gitu. Nggak sama realita, karena yang kayak di realita tuh waktu jadi masih anak SMA, realitanya tuh kayak masuk gizi, ekspektasi nggak sesuai sama ekspektasinya, dan realita tuh beda gitu. Kayak waktu jadi anak SMA tuh kayak masuk gizi makanan doang nih, yang dikerjain makanan doang, ternyata harus ngapalin anatomi, terus harus ngapalin metabolisme, kerja lambung segala macam, itu enzim itu masuk semuanya. Terus yang bikin agak susah juga tuh banyak ngafalin gitu, banyak hafalan yang harus dihafalin, karena anatomi fisiologi kan hafalan kayak gitu. Terus enzim dan kalau di Poltekkes sendiri emang banyak prakteknya, rata-rata setiap matkul itu ada prakteknya, dan itu prakteknya di lab itu bisa dari jam 1 sampai jam 5. Terus jadi kalau emang anaknya nggak suka yang praktek, agak stres gitu ya. Kayak aku kan dari SMA-nya maksudnya kurang jarang praktek ya, pas kayak kimia-kimiaan gitu nggak jarang praktek, jadi pas masuk Poltekkes kaget juga gitu, ternyata prakteknya itu secapek ini gitu. Terus kayak kalau misalkan di gizi juga ada nanti semester 1 itu ada dia itu gizi kuliner, itu kita masak, belajar dari awal, kupas bawang kayak gitu-gitu. Terus habis itu dari situ tuh kita benar-benar belajar mandiri, jadi beli ikan di pasar itu ikan nggak disisikin abangnya, jadi kamu yang nyisikin. Iya, kita bawa ke kampus, kita sisikin. FYI calon istri solehan loh ini. Tersertifikasi Bu. Tersertifikasi. Bisa nanti di DM. Iya. Terus jadi kayak belanja ke pasar juga sendiri, tapi emang uangnya itu dari uang Poltekkes. Jadi kita belanja ke pasar sendiri, uangnya dari Poltekkes, dan itu harganya bener-bener kita nggak boleh ditipu. Jadi dosen-dosen kita tahu, misalkan harga ikan lele harga pasarannya 12.000, tapi kita dapat 16.000, berarti uang yang cuman bisa dikeluarkan sama Poltek itu 12.000. Jadi kalau emang mau 16.000 nombok. Iya, kita nombok. Jadi kita harus benar-benar nggak boleh nih kita sampai nombok, karena kan kita udah capek, masa kita nombok juga, nggak mau kayak gitu. Terus jadi sampai ke cuci piring pun kita lakuin sendiri. Jadi kita benar-benar gizi ya, sampai cuci piring, nyisikin ikan. Iya, terus luar biasa loh ini. Karena gizi Poltekkes kebanyakan perempuan, dan kayaknya kebanyakan anak gizi itu perempuan, itu benar-benar tidak tergantung dengan laki-laki sampai beli galon harus sendiri. Nah, itu ternyata menarik banget ya. Ini bersertified ya buat jadi istri. Amin ya Allah. Oke, lanjut lagi kita nih ya. Ngomong-ngomong tentang gizi Poltekkes nih. Banyak anak yang mungkin masih belum familiar dengan Poltekkes, taunya Politeknik yang ibaratnya saya masih maunya universitas. Lalu bisa nggak Kak Thalita sebagai salah satu mahasiswa di Poltekkes yang sedang menempuh studi di ilmu gizi khususnya, bisa jelaskan nggak apa sih poin plus dari Kak Thalita nih kuliah di Poltekkes gitu, kedepannya gitu, jangka panjangnya supaya adik-adiknya bisa tergambar. Kalau misalkan poin plus di Poltekkes sendiri, karena yang pertama kita banyak praktek ya daripada teorinya. Jelas kita jadi kayak terbiasa turun lapangan dan lebih terbiasa juga ketemu orang banyak itu. Terus kedepannya juga kita di Poltekkes itu biasanya magangnya itu lebih banyak di rumah sakit yang kayak punya negara yang bukan swasta. Contohnya kayak Polri, Gatot Subroto, Cipto gitu. Dan itu kan biasanya magang itu ditaruh di CV kita nanti untuk kita melamar kerja, dan itu bisa menjadi nilai plus. Walaupun Poltekkes ini bukan ikatan dinas yang kita lulus langsung dikasih kerjaan, tapi itu akan menjadi nilai plus sendiri di CV kita kayak gitu. Oke, jadi kalaupun misalnya kita kinerjanya pada saat magang bagus pun itu bisa lanjut ya untuk prospek kerja selanjutnya. Wah, itu berarti menarik banget ya gitu. Nah, dari tadi yang udah dijelaskan sama Kak Thalita, ternyata Poltekkes, khususnya Poltekkes Jakarta 2 ilmu gizi yang Kak Thalita sedang tempuh saat ini menarik dan di luar dari ekspektasi yang mungkin adik-adiknya taunya begini, taunya ternyata setelah Kak Thalita cerita tuh ternyata kayak gini. Jadi harus bener-bener dipikirkan baik-baik kalau misalnya memang concern atau minatnya ke sana. Harus, tadi kan udah dijelaskan tuh kendalanya, kesulitannya Kak Thalita seperti apa. Ini buat pembelajaran buat adik-adiknya. Nah,
untuk selanjutnya nih, closing statement dari Kak Talita mungkin bisa bisa sekalian kasih tips, kemudian pesan buat adik-adiknya mungkin yang pengen mau masih bimbang pengen ngambil jurusan atau ada yang udah yakin mau ngambil gizi gitu, tipsnya dan sekalian closing statementnya untuk semangat mereka. Silakan Kak Talita. Kalau dari pengalaman aku sendiri, jujur aku tuh dulu waktu SMA pede banget sama rapot aku. Pede banget yang kayak rapot saya bagus. Iya, gue nggak mungkin nggak dapet kuliah dengan rapot nilai gue segini gitu. Kayak masa iya sih nggak ada yang nerima rapot gue gitu. Itu jujur pede banget di situ. Mungkin boleh pede, percaya diri, cuman nggak sampai segitunya dan harus tetap berusaha gitu. Maksudnya jangan yang sampai merasa puas dengan nilai rapot segitu, karena di luar sana itu tuh juga nilai rapot orang-orang tuh bisa jadi lebih gede dari kalian gitu. Kalian tuh jangan ngeliat, ngeliat itu cuma teman-teman se-14 segeng doang. Udah paling gede nih di geng gue, nilai gue gitu. Itu tuh nggak menjamin gitu. Terus kayak kalau misalkan mau milih kuliah, pengalaman banget jangan sampai yang karena kampusnya, tapi jurusannya, karena yang kita jalanin itu sehari-harinya itu di jurusan gitu. Yang kita bawa sampai kita lulus, gelar kita lulus itu gelar jurusan kita gitu. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan dan karena ngejar kampus, itu menurut aku sih bakal bikin kita susah ke depannya. Karena yang udah aku impi-impikan dari awal aja, yang udah aku nyatakan dari SMA, aku pengen gizi, realitanya aja tuh nggak seindah itu, apalagi yang asal-asalan. Jadi intinya yang difokuskan adalah prodinya dulu nih, nggak usah gengsi mau di Poltekkes, mau di Univ, mau di mana itu nggak masalah. Yang penting yang kita tempuh, yang kita ambil itu benar-benar yang emang kita minatin gitu. Karena yang kita jalanin ya itu bukan yang univnya gitu kan, yang kita jalanin, yang kita pelajarin adalah yang berkaitan dengan yang memang kita minatin dan memang ada passion di sana. Ada passion gitu. Nah, ini menarik sekali ya Kak Talita ya tentang gizi. Pertama kalinya Ibu undang selain ini ya Univ ya. Sebelumnya ada Politeknik ya, Politeknik Negeri. Nah, kalau ini kan Poltekkes yang memang khususnya spesialisasi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan statusnya juga kan gitu. Jadi ini menarik sekali. Terima kasih nih Kak Talita sudah mau join Sharing is Caring hari ini. Nah, mungkin untuk adik-adik yang pengen tanya langsung berkaitan dengan gizi atau Poltekkes, bisa DM langsung di Instagram Kak Talita. Bisa di follow Talita ZFR. Talita ZFR. Bisa nanti langsung aja, Kak mau tanya dong Kak, gizi gimana atau nilainya gimana Kak, IPK. Oh iya, mau tahu kan IPK-nya Kak Talita berapa? Kak Talita bisa dibisik-bisik. Semester 3 kemarin, yang baru banget kemarin 3,7 alhamdulillah. 3,7 alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai lulus nanti dengan predikatnya dengan pujian. Amin. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung DM, follow Instagramnya Kak Talita. Nah, untuk spesial edisi Poltekkes Sharing is Caring hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Talita. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang dari Kak Talita juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.